نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك وجودك وكرمك يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان hadirin jamaah majelis taklim Ramadan Masjid Al-Haddad rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang dengan taufik dan inayah dan hidayah dari Allah SWT kita kembali dikumpulkan Allah di masjid yang penuh berkah ini di petang hari Yaumul Arbi'ah fi syahr Ramadan yang seperti dulu pula kita alhamdulillah diberikan Allah Subhanahu wa taala keadaan yang sama dan mudah-mudahan Allah tambahkan untuk tahun ini keberkahan, kemanfaatan dan segala bentuk kebaikan untuk kita zahiran wa batinan hissi wa ma'na insyaallah taala. Masyaallah ahbab rahimakumullah, alhamdulillah dari awal Rajab kita minta kepada Allah agar kita disampaikan ke Ramadan. Dan alhamdulillah sudah sampai kita di Ramadan. Lalu apa yang kita gawe ke? Ya, kadang gua nyalak minta pasal dinjuk sudah. Tak diaguinya. Nah, kita itu kemarin dari awal Rajab telah berminta kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta kita dari awal Rajab, ya Allah sampai ke Ramadan, sampai ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampailah kami kepada Ramadan ya Allah. Mungkin kita naudzubillah min dzalik cuma sekedar melafazkan doa, namun mereka orang-orang soleh tidaklah seperti itu. Orang-orang soleh, para ulia, para soleh ubadillah, para abidillah, orang-orang yang senang berhubungan dekat dengan Allah, memang berharap sampai mereka benar-benar khawatir jika mereka tidak bertemu dengan bulan Ramadan itu. Di saat datang menimpa mereka sakit di bulan Sya'ban, sebagian mereka mengalami kekhawatiran yang begitu dahsyat karena takut kalau tidak berjumpa dengan Ramadan atau berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan mereka tidak mampu memperbanyak ibadah. Ikhwan rahimakumullah, kita ini sebetulnya harusnya sama dan tidak kalah dengan orang yang juga berharap Ramadan tapi dengan kacamata dunia. Ya, kita punya kawan banyak yang mereka juga menunggu kedatangan Ramadan tapi untuk ngejar tijarah dunia, nak jualan. Lah berejo 3 bulan sebelum Ramadan lah sudah berejo nak ngambil sewet di mana, ngambil kopiah di mana, ngambil minyak wangi di mana, jualan kau magek ngambil dari mana, sudah dipikir ke jauh lagi. Bahkan dia sudah hitung-hitung untung berapa, ngambil sama sekian untung berapa, ngambil sama sekian untung berapa ongkos miliknya, bahkan terfikir nak buka lapak.
toko lah punya nak buka lapak, nak jualan bulan, diencanakan kalau subhanallah. Dari 3-4 bulan yang lalu, demi mendapatkan dapat apa? Bulan Ramadan, untuk dapat untung. Untuk dapat untung. Ketika dia bahkan subhanallah, ikhwan, kita dapatkan orang-orang seperti itu, ketika dia ngasuh dia bakal sukses dengan dagangan dia, dengan cara dagang dia, dengan sistem yang dibikin, tahu-tahu dapat bocoran ada si A sama si B nak buka jualan pecah dia, gelisah dia. Padahal belum Ramadan belum, sudah gelisah dia. Nah, kau ada pula buka sama cak aku ni, ngembeknya sama pula, pacak juga gua di bawah aku pula, pacak dengan gelisah dia, subhanallah. Ketakutan dia. Kalau sampai kaget dia tak dapat untung. Bahkan berani nyebrang lautan kalau ada di Tanah Abang, pacak juga gagal lebih murah. Subhanallah. Berusaha dia dapat untung masuk Ramadan, untung besar. Subhanallah. Itu banyak kita dapatkan. Nah, lebih dari itu, orang-orang soleh mengharap kalau Ramadan dia dapat untung besar, mereka pun mempersiapkan gara-gara apa yang bakal mereka dah lakukan di sepanjang bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka tahu tentang apa yang ada di Ramadan. Nah, kita kadang-kadang masalah afiyah kita dapatkan pada diri kita, keluarga kita, begitu masuk Ramadan ya biasa-biasa baik. Melo alih dengan pelanyaan, main tarawih cak itulah, baca Quran cak itulah, tak ada sesuatu yang lebih. Seharusnya kita siap ke diri kita. Ya, bahkan ba'dus salihin itu mereka benar-benar mempersiapkan Ramadan sebagaimana kita dengar setengah tahun dari sebelum datang Ramadan, dan bekas Ramadan yang ada pada mereka dari kesolehan keibadah mereka itu membekas sampai setengah Ramadan, sampai setengah tahun. Keluar dari Ramadan istiqamah mereka sampai terus ibadah mereka itu seperti di Ramadan, walaupun sudah masuk Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar sampai Rabiul Awal, keadaan mereka seperti di Ramadan. Begitu masuk Rabiul Tsani mereka langsung berharap lagi ketemu dengan Ramadan. Nah, ada apa di bulan Ramadan itu? Ikhwan rahimahullah, wallah, kalau kita tahu tentang apa yang di Ramadan kata Rasulullah, maka kita akan minta Ramadan setahun penuh. Ramadan setahun penuh kalau kita tahu dengan apa yang ada di bulan Ramadan. Ikhwan rahimahullah, alhamdulillah, di dalam kesempatan mukaddimah kita perdana kita majlis di Masjid Al-Haddad ini, saya akan membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang mungkin ini sudah pernah kita baca dan pernah kita dengar. Namun dalam hadis ini, hadis yang cukup panjang, mencakup dari yang apa selama ini mungkin antum dengar. Ya, Satis mungkin sering menyampaikan dari hadis-hadis dengan riwayat yang macam-macam atau penggalan-penggalan dari hadis. Nah, di sini sebuah hadis Rasulullah dengan keadaan yang bisa kita bayangkan, dengan keadaan yang kita bisa bayangkan makna kejadian itu waktu Rasulullah menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad wa ma'ali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil miqdaril amin. An Salman radhiyallahu anhu, Salman al-Farisi. An Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yawm min Sya'ban. Sahabat Rasulullah Sayyidina Salman Al-Farisi menyampaikan kepada kita tentang apa yang pernah beliau dapatkan bersama Rasulullah. Khatabana, telah menyampaikan khutbah, ceramah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatabana artinya sahabat hadir. Antum bisa bayangkan, beliau duduk bersama sahabat dan Rasulullah berdiri di tengah mereka menyampaikan khutbah. Inilah kemuliaan mereka sahabat yang tidak pernah dicapai oleh siapapun selain sahabat. Walaupun seorang soleh mencapai dengan kedudukan tertinggi dalam kesolehannya, tidak akan pernah bisa mencapai. Kita sering ikhwan mendengar ungkapan mereka para sahabat, dan kita ini cuma maco-maco lewat deh. Beda dengan orang-orang yang memang ada rindu hebat dengan Rasulullah. Ketika mereka dengar, sering kita dapatkan di hadis Rasulullah, seorang sahabat mengatakan, misal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak kita artinya? Dulu waktu kami bersama Rasulullah. Antum bayangkan kebanggaan yang luar biasa. Dulu kami bersama Rasulullah. Seperti ini, Sayyidina Salman mengatakan khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkhutbah di hadapan kami. Ini sahabat menyaksikan sosok agung Rasulullah dengan mata kepala mereka. Kadang kita dengar dalam hadis mereka mengatakan sami'na Rasulullah SAW. Arti mereka mendengar ucapan Rasulullah, suara Nabi itu masuk ke telinga mereka, tembus ke hati mereka. Sami'na Rasulullah SAW. Ra'aitu Rasulullah SAW.
Ini pada salihin ketika macam-macam itu tidak baca melanjutkan hadis itu, tidak sanggup menyebutnya. Ketika baca itu, qala misalnya an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah, tidak baca disambungnya hadis itu. Dia langsung bayangkan makna alangkah hebatnya keberuntungnya mereka mata-mata para sahabat yang memandang Rasulullah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allahu sallallahu alaihi wasallam. Para syibban kita lebih ketika cerita dulu waktu kami ketemu Habib Fulan. Habib itu wali soleh, kita tidak ketemu, beliau ketemu. Suatu kebanggaan bagi mereka karena ketemu Habib Fulan. Alhamdulillah anak sempat salaman nama Habib itu. Masya Allah. Ini orang-orang soleh yang berjumpa dengan orang soleh. Apalagi mereka yang berjumpa dengan Rasulullah. Kunna ma'an Nabi Allah. Dulu kami sama Rasulullah. Antum dulu baik, kalau antum saya duduk sama siban-siban dengan orang-orang soleh, kiai, ulama, habaib yang berguru dengan orang-orang soleh, masih banyak dibilang alhamdulillah. Oh, waktu kami duduk sama Maklim Nang dulu, Maklim Nang pernah ngomong kebanggaan, zikrayat yang tak terlupakan buat diri mereka. Kebanggaan, kesenangan yang luar biasa. Nah, ini sahabat Rasulullah. Sering kita dengar itu, cuma kita biasa baca-baca baik. Apalagi macam kemarin khatam Bukhari kita ngajar khatam baik, maco kadang-kadang arti makna kita tidak paham, apalagi hal-hal yang seperti tadi. Ra'aitu Rasulullah, ra'aitu Rasulullah, sami'tu Rasulullah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkhutbah kepada kami. Dari Salman Al-Farisi menceritakan, khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkhutbah. Nabi menyampaikan khutbahnya kepada kami. Kapan itu? Akhir yawm min Sya'ban, hari terakhir bulan Sya'ban, baru 2 yang lewat kurang lebih. Akhir Sya'ban, berarti malamnya malam awal Ramadan. Nabi berkhutbah, ya ayuhan nas, qad adallukum syahrun 'azim mubarak. Nabi yang ngomong, wahai manusia, kata Nabi, wahai sahabatku, wahai umat Islam, telah datang kepada kalian bulan yang agung yang berkah. Rasul yang ngomong, bulan yang agung dan berkah. Syahrun fihi lailatul khair min alf syahr, bulan yang ada di dalamnya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih afdal daripada 1000 bulan Lailatul Qadar. Ja'alallah siyamahu faridah wa qiyama laylihi tatawu'an, dan Allah jadikan siang harinya di bulan Ramadan puasa hukumnya wajib. Nanti kita pelajari ya di bab fikih, syurut wajib puasa, syarat wajib puasa, ada syarat sahnya puasa, syarat wajib puasa, dan antaranya mukallaf, muslim, baligh, berakal, mampu, kemudian sehat, kemudian mukim, itu 6 wajib. Kalau kondisinya dalam kondisi ini maka dia wajib puasa. Wajib puasa. Man tadarraba fihi bi hisalin min khair kana kaman adda faridah. Nah, sini Rasulullah menyampaikan kepada kita ikhwan. Mudah-mudahan kita dengar, masuk ke hati dan pikiran kita dan menjadi motivasi kita untuk memperbanyak ibadah sunnah. Apa kata Rasulullah? Allah menjadikan siapa yang berbuat kebaikan dari perkara yang sunnah, maka diberikan ganjaran pahala seperti pahala wajib. Pahala sunnah dibalas dengan pahala wajib. Jadi kalau selama ini kita dapat, misal yang sunnah itu kita lakukan gobri abadiyah, misal itu pahalanya 100 hasanat, yang wajib itu 10.000. Bukan 1000, sunnah sama wajib beda jauh. Yang wajib itu 10.000 misal, yang sunnah itu 100. Maka dengan keadaan yang agung di bulan Ramadan ini kita dapatkan pahala sunnah itu mendapatkan pahala 10.000 pahala. Lalu bagaimana dengan wajibnya? Wa man adda fariidhah fihi kana kaman adda 70 fariidhah. Siapa yang melakukan yang wajib, maka diganjar pahala oleh Allah sampai 70 kali lipat. Contoh salat wajib, itu belum hitungan kalau kita pakai siwak.
Ya, kecuali kalau mungkin Ramadan ini pada asar kita atau asar kita stop siwak, walaupun ada ulama yang mengatakan sampai maghrib boleh, ada yang mengatakan sampai zuhur bolehnya sampai zuhur selesai, ada yang mengatakan sampai maghrib kita ambil tengah pada asar, begitu asar stop. Tapi kalau ada orang melakukan siwak sampai maghrib tidak jadi masalah karena hal itu diperbolehkan. Ya, lipat ganda lagi. Belum lagi sholatnya berjamaah kali lagi. Jadi mudha'af. Salat kita wajib diganjar salat 70 kali lipat. Itu kalau tidak berjamaah. Kalau berjamaah kalikan lagi 70 kali 20 tuh 7. Ente pakai siwak tambah lagi kalikan lagi 35 per rakaat. Rakaatan fajar khairun min 70 rakaat rakaatan siwak khairun min 70 rakaat siwak. 2 rakaat pakai siwak berada 70 rakaat tambah artinya bandingnya 1:35. Kalikan lagi. Belum lagi kalau di shafal awal kalikan lagi. Ya, belum lagi nanti ada perbedaan antara azab dengan mutazawwid, bujang sama kawin, beda lagi. Tambah lagi pahalanya. Belum lagi kita tambah sunnah dengan pakai imamah misal pakai baju putih misal, itu semua akan menambahkan mudha'af ajar. Nah, intinya di situ Allah berikan sesuatu yang sangat luar biasa. Faridan fiha siwa wa huwa syahrul sabar. Bulan puasa ini kata Nabi, bulan nak sabar. Sabar, cobaannya banyak. Puasa itu sendiri adalah suatu cobaan buat kita, nak sabar. Ya, menghadapi macam-macam masalah, apalagi nak pakai lebaran kaki. Ya, tuntutan macam-macam. Sementara kita pengen ibadah, lokak duit ada di luar, masuk masjid tak dapat duit, begini kita, wah, macam-macam. Belum lagi kesabaran dengan bermacam cobaan-cobaan yang datang dari luar. Wasabru thawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya surga, ganjarannya surga. Jadi dah selesai bab sabar gitu. Kalau kita ketemukan sampai belajar bab sabar. Belum selesai bab sabar. Nak sabar. Pahala dari sabar itu adalah surga. Wasyahru muwasah wasyahru bizadu fi rizqil mu'min. Bulan kasih sayang. Wong saling berkasih, saling menunjuk, saling kirim. Ya, kita pun ketemu dengan kawan dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, salaman, duduk bareng, buka bareng. Dan yakin ini ikhwan, yakin siapapun kita harus yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Kalau kita tidak dapat, berarti ada masalah pada diri kita. Karena apa yang dikatakan Nabi tidak akan bermasalah. Nabi mengatakan wa syahrul yuzadu fi rizqil mu'min fi. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah akan menambahkan rezeki seorang mukmin. Yakin tak? Rasulullah yang ngomong. Ya, Rasulullah yang ngomong. Ustaz 2 hari ni masih tak pegang duit anak. No. Rezeki itu jangan cuma dipandang duit. Rezeki itu macam-macam. Kira melaksanakan tetangga sebelah tu rezeki. Kau mau jual kawan sebelah tu rezeki. Kita kadang nak rezeki itu nak duitnya. Kau mau didatangkan sampai numpuk rumah kita 4 kotak di rumah belum termakan, baru termakan sedikit. Sehat yang kita miliki ini rezeki. Tapi kita sakit, ada duit, uang rezeki kan. Nah ini rezeki yang luar biasa. Yang jelas kalau kita bicara tentang memang majas, wallah hak. Ente duduk di masjid, kalau tidak belum basah, maghrib ada yang makan tak? Hati. Ente buntu, maghrib, buka apa lagi, pergi ke masjid, pergi ke langgar, pasti dapat. Bahkan oleh imam, gawai kasih pula. Lebih kita makan. Orang mau pacak belok makan. Dapat rezeki. Kiriman dari sana, kiriman dari sini. Bahkan subhanallah, didatangkan Allah lebih dari yang kita duga. Cuma itulah kadang-kadang alhamdulillah kita kurang bersyukur. Mandang rezeki itu nak bentuk nak duitnya, nak bentuk kiriman berasnya, dapat sembakonya. Kalau kita mengukur dengan kebutuhan, wallah rezeki itu banyak berlebih. Tapi kita suka mengukur dengan keinginan. Anak pengen punya ni, padahal belum tentu kita gunakan, belum tentu kita nikmati. Tapi kalau kebutuhan apa yang kita butuhkan? Ketika kita punya beras malam ini masih ada 10 kilo di rumah, butuh kita biasa cuma berapa? Buka sahur 1,5 kilo. Wallah rezeki itu sudah ada 3 hari ke depan. Tapi kita nak ingat ada lauk yang macam ini, nak macam itu ni. Yang jelas apa yang dikatakan Rasulullah, ya,
Kalau memang kita naudzubillah sempit rezeki di bulan puasa ini, orang dapat lebih kita tidak, tanya ke diri kita. Ada masalah apa sampai aku terhijab dari rezekinya Allah di bulan yang Rasulullah katakan rezeki mukmin itu bertambah. Ini bertambah dalam makna kita tanpa berikhtiar. Apalagi kalau kita berikhtiar, walaupun semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Bertambah rezeki. Bulan yang kata Rasulullah SAW, syahrul muasa wa syahrul yuzadu fi rizki mu'min fihi. Nah sekarang fadail a'mal. Man fattara sa'iman kana maghfiratan lidhunubih wa ataqa raqabatih minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Rasul mengatakan siapa yang menunjuk bukuan, menunjuk orang berbuka puasa, entah menunjuk makanan, entah minuman, entah kurma, entah laksan, selimpungan, apalah makanan. Kita menunjuk orang yang puasa. Sekarang Masya Allah puasa banyak, kanan kiri kita, depan mata kita puasa. Maka dia dapatkan ganjaran 3 dari sisi Allah. 3 ikhwan. Pertama kata Rasulullah SAW, kana maghfiratan lidzunubi. Pertama itu perbuatan ngampuni dosa kita. Ngirim ke rumah. No, ubat masih pesantren. Belum ubah, belum. Sampai pada 20, ngapa pada ubat sekian? Butuh ke rumah masih. Kirim ke rumah. Dulu anak-anak si Pak Habaib itu sudah meninggal, Allah yarham. Waktu kami masih di ubat. Kalau sudah bulan Syaban akhir dengan mobil pick up, ngawak sirup sekian dos, kurma sekian dos dengan macam. Tiap tahun sampai Allah meninggal. Sempat dilanjut keluarga tapi sekarang putus, sayang. Allah lipat gandakan. Allah ampuni dosa untuk orang yang menunjuk bukuan. Menunjuk buku puasa buat orang yang puasa, takjil. Wa maghfiratan wa kana maghfiratan lidzunubi wa atqu raghabatan minan nar. Dan ini tak perlu menunggu 10 terakhir. Kan kita sering dengar awwaluhur rahmah, awsatul maghfirah, wa akhiru itqu minan nar. Ramadan mungkin dalam 2 malam ini sering dengar dari gultung-gultung. Puasa itu 10 pertamanya maghfirah, tengahnya rahmat, terakhir pembebasan api neraka. Ente bisa dapat, anak bisa dapat, kita bisa dapat dari awal Ramadan. Pembebasan dari api neraka. Dengan apa? Bersedekah, mengeluarkan rezeki yang kita miliki untuk memberikan buka puasa buat orang yang puasa. Sudah bisa dapat. Dari kapan? Dari awal Ramadan. Lalu yang ketiga, nah ini butuh disiasati. Butuh disiasati. Macam pedagang tadi, mak mana lokal untung besar. Jualannya kan baru diambil depan situ. Jualan cari uang kita berduit, pacak mampu jualan barang beli barang kita. Jangan bersaing. Bukan betul ini, mak cari jualan untung besar. Kenapa? Sekarang main hitung-hitungan. Rasul mengatakan yang ketiga, pahala yang kita dapatkan daripada memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Kita menunjuk orang buka puasa. Orang buka puasa itu beribadah sepanjang dia hari Ramadan itu. Maka dengan kita memberikan buka puasa buat dia, seluruh amal ibadah dia pahalanya diberikan kepada Allah kepada kita tanpa mengurangi pahala dia. Nah yang macam ini ikhwan perlu makin siasat. Mana banyak ngaji ke bah? Jangan salah tunjuk, tunjuk banyak tidur. Tak dapat apa-apa kita. Galak magi ke takjil di pinggir jalan ni. Maaf, sebagai umum kita tunjuk tu. Sesat yang lima dah puasa. Ini perlu disiasati. Makmal di mana tempat inti dihadap di siapa? Oh ya ada Umi Usman, Ami Ali, Ami Bakar. Tiap hari semayang, tiap hari habis semayang Zuhur tak balik. Ngejus Quran. Kalau belum dapat sejus belum balik. Asal begitu juga. Subuh tu. Wah ini banyak ibadahnya. Belum lagi dapat bocoran di rumah semayang tasbih ni. Tahajud malam menyelesaikan waiting 3 masih 8 tahajud malam 5. Oh banyak. Nah yang macam ni kita incar. Yang macam ni kita cari ngapa? Mbak pahala yang banyak. Kalau kita dapatkan uang yang maaf pas-pasan ibadahnya, ini pas-pasan juga. Apalagi terunjuk uang itu tukang riba, namimah, atau maksiat. Apa kata Rasulullah? Yang didapatkan? Didapatkan jual atas.
Kam min sha'im laysa lahu siyam illa ju'an. Atas banyak orang puasa dah dapat apa-apa kata Nabi. Kecuali cuma dapat lapar dari ngapo, karena dia tak nyaga matanya dari maksiat, tak nyaga lidahnya dari maksiat, tak nyaga telinganya dari maksiat, bahkan pikiran hatinya pun bermaksiat. Oh macam ini rugi kita. Walaupun pahala unjuk tu tetap dapat, tapi di sini Allah unjuk kesempatan untuk kita berfikir. Baiklah pahala wong yang kau unjuk pahala dan buka puasa tadi, sebanyak amal ibadah yang dia lakukan akan ditransfer Allah kepada kita tanpa mengurangi dia. Tentu kita akan fikir, mana yang soleh ini? Tak sembarang cari orang soleh. Nah, makanya dulu banyak orang-orang soleh, orang kampung kita bukunya dilanggar. Dan kita demen ngirim makanan kelanggar dulu. Sebenarnya sekarang kayak itu juga. Karena dulu yang biasa duduk di langgar itu memang ahli ibadah. Orang yang memang bulan puasa itu dari asal sampai maghrib tak sebalikan ngaji Quran. Nganjuk dia buku besar pahala kita. Ini hari maaf, alafu dari maghrib sampai asal kosong, tak maghrib berdua lagi. Tak maghrib baru dah datang ke pukul dulu. Hak dia boleh, tak boleh kemarin. Ya, silakan. Memang dia berhak dapat rezeki itu. Nabi sudah ngomong, rezeki mukmin akan bertambah. Cuba beda. Orang dulu memang duduk masjid iktikaf, bukan dari 10 terakhir, dari awal. Dan pemandangan ini kadang-kadang mesti kita dapatkan di musola atau masjid-masjid lama. Duduk dari asal tak sebalik juz Quran. Dari asal maghrib dapat 3 juz setengah. Habis maghrib buku takjil, tidak fikir ke makan kadang mereka. Habis takjil dah cukuplah sudah, dapat makanan sudah dapatnya. Buang balik habis maghrib ke rumah, dia lanjut lagi. Jusuan. Nah, yang macam ini kita cari ikhwan. Karena Rasul mengatakan sebanyak pahala orang yang beramal tadi. Jadi kalau kita selanjut menunjuk orang yang apa kata tidur baik, ya, atau dia na'udzubillah bukan tidur, bahkan dia melakukan hal-hal yang buruk yang menghilangkan ganjaran pahala dia dapat kecil, rugi kita, sisip dapat modal. Kita ni pengen dapat untung. Nah, ini diajarkan Rasulullah. Nah, ikhwan rahimakumullah, kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah. Ketika mendengar Nabi mengatakan siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa maka didapatkan 3 ganjaran tadi, ada seorang sahabat Nabi, beberapa sahabat Nabi ngasuh kecil hati. Ngapo? Mereka ni orang buntu, orang tak mampu. Sedangkan yang terlintas di pikiran mereka yang pacak menjual bukuan tu orang berduit itulah. Kemudian nyetip pelanggar, sedus ke rumah, sukari, mejol, kita ni melek makan, tak boleh ngejum. Oh, awak setirik besar, marjan hijau, marjan abang. Kita tu kan negok ni, tak pernah kita sedekah. Nah, ini sahabat Nabi kebetulan mereka orang fakir. Curhat sama Rasulullah. Kenapa? Ngasih sayangnya aku tak pacak apa itu. Kenapa tak punya duit? Pahala yang besar. 3 tadi, maghfirah, itqan minan nar, dengan dapat pahala sebanyak pahala yang puasa. Sehingga seorang sahabat ngomong sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufatir shaym. Ya Rasulullah, tak seluruh kita mampu menjual buku. Sampai macam itu. Ini biasanya apa? Orang tahu apa? Kepengen dia, tapi dengan dari malu aku ni. Nak menjual bukuan tadi. Yang kedua yang bukan besarnya, nak banyaknya, pempek itu mungkin minimal 10 skep. Ya, tunjuk makanan yang banyak. Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira, "Yubashshiruna wa yubashshiruhum." Apa kata Rasulullah SAW? Mendengar jawaban sahabat, ya Rasulullah, laisa kullu man yajidu ma yufatir as-sa'im, ya Rasulullah, tak seluruh kita mampu untuk memberikan buka puasa. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, yu'tillah hadha thawab man fattara sa'iman ala tamratin aw syarbatin ma'in aw madzakatin laban. Kata Nabi, wahai saudaraku, kata Nabi, kalau bahasa itu jangan kecil hati kau, dengar kata Nabi, Allah berikan pahala 3 kau tadi kepada orang yang memberikan buka puasa walaupun dengan sebiji kurma. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dengan sebiji kurma, kita pacak makan pempek dos, dimikak sama cukup sedikit ala kadar, kirim ke tetangga. Jangan pula sudon, ai kagak dicelon, jadi kan no sudon. Berbagi,
menunjuk. Apalagi kalau kita mampu memberikan yang terbaik. Nah di sini anda nganjur kepada ikhwan, minta maaf ikhwan. Ini realita kehidupan kita. Kita ni kadang-kadang salah set. Giliran kita nak nunjuk uang yang wattnya 5 watt ke bawah, kita nunjuk yang merakbal. Kuno yang maaf. Ingatnya lesu kita. Kita nunjuk tu sama yang anak buah kita di pasar, karyawan kita. Nah, bela kamu kuno seorang untuk buka. Pas buka, lesu budak ni. Sukai bukan, mejon bukan. Kapan kita hendak kata berbunuh? Ya ikhwani, wallahi fursah lana walakum. Mumpung ini bulan puasa, segala amal baik dilipat ganda oleh Allah. Cari orang papuan, cari orang miskin. Apalagi miskin yang soleh. Kita beli laksan sepotong 4.000, kawan sekap apa? Istilahnya apa? Apa dia kalau kita beli satu lemikok sini. Spausi 4.000 biasa. Isi lemikok ini sepotong 4.000, saking terasa luaknya. Tak pernah jiran kita yang makan itu. Beli ke ikhwan. Pempek telur besar tu. Kawan yang pakai pempek besar lah. Godo-godo, bakwan, gorengan. Tiap hari. Saya ingat maaf, saya ingat murah. Tapi anak-anaknya nyuruh makan merah. Pas kita datang kan saya mahal. Jangan pula maaf ikhwan. Nelpon, Dul, kau ada di mana Dul? Kau pacar tak? Kau mengaku. Aku ada hadiah buat kau. Bagus itu. Si Jul sedang ada bukuan. Bagus ikhwan. Tapi Allahu Akbar kalanting datang ke rumah dia. Kedai masih Jul tu. Tak usah mati-mampi kan? Mampi kata makan kata apa? Bukan puasa ni. Gawak kena ikhwan. Pempek berapa itu? Si Jul anaknya 3 sama bini. Belum pernah makan pempek telok sikok sewang. Pempek telok besar. Ada merek dia pula. Merek apa lah yang kita mengetok pembang ni. Ini kan sebelum buka kumo belaga. Es belikan es yang belaga. Kedai rumah datang atau suruh anak kita tak apa-apa. Kedai rumah tunjukkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jap, ngapa? Tak ada dulu aku nak ketemu dengan nak nyampi kini lah. Ada rezeki dikit buat inti sama keluarga buat buka puasa. Ujuk apa dia ni? Dah awak lagi juga makan. Sebab lagi kita. Mereka si jom muka itu kan. Pempek telur besar, mewah pula. Allah tabir si jom. Teriak manggil bini, manggil anak. Mina, sini lah. Mau pempek telur besar, apa buka gitu. Anak lagi main berdebas, mari. Ada apa bah? Pempek mewah. Ada es dulu. Oh Allah. Wallah ikhwan, belum dimakan, belum buka puasa ni. Pahala sudah lengkap kita. Menangkah hati yang susah, yang jarang makan lemah. Ini kita salah. Punya mertua yang tajik untuk makan lemah-lemah. Biasa bahaya dia. Bahkan kadang risau tanya. Ay dah puluh lah. Mahal baik masih lemah yang kita beli kemarin. Selalu pun. Tapi inti menunjuk miskin ya kawan. Inti punya beli. Allah sedekah luar biasa. Cari ni. Punya jarang makan lemak, minum lemak. Bermerek. Hantar ke? Jangan cuma, maaf, skep kecil, yang plastik biasa. Wadah kep besar ni, ku mau belajar. Tunjukkan. Wallahi. Baru minum. Sudah sedar. Belum nyecip, belum makan. Wallahi, itu sudah belajar tinggi. InsyaAllah. Menangkat itu. Muslim, apa lebih soleh. Jangan membayar macam itu. Oh. Ayam-ayam yang mewah-mewah ni. Beli ke ikhwan. Ingat sedekah yang paling afdal. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu sedekah afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Apa kata Rasulullah? Sedekah fi Ramadan. Sedekah fi syahr Ramadan. Ini kadang-kadang kita juga dinjuk maaf, bukan kita tak bersyukur. Dinjuk kumur kering. Makan lagi lesu kita. Begitu kumur tu kumur belaga, kumur lemah, mahal. Tak seberapa sebenarnya. Tapi idkhulus surur, menyenangkan hati mereka. Terwujud apa yang dikatakan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam.
Uang puasa itu farhatan kata Rasulullah. 2 kali gembira. Pertama kapan? Ketika buku. Kedua ketika dia jumpa dengan Allah. Nah, besar ke senang hati orang ini kuat. Biasa dia dengan pempek, daus makanan biasa, senang buku. Tapi begitu dapat buku yang macam itu, Allah, luar biasa. Mungkin nak habis gitu sayang nak jadi habis tarawih. Nak berjaya bangun. Gitu kan nak berbeza. Nanti beli durian yang berharga tunjukkan. Jangan durian yang sembarangan. Belinya dengan gom mahal, yang bagus, yang dia jarang nemu. Kain. Minum dia senang mereka. Wallah ya ikhwan. Menyenangkan umat Rasulullah pasti disenangkan oleh Rasulullah. Baik kesempatan ini. Di samping pahala yang 3 tadi, ampunan dosa dapat, itqun minan nar, jaminan dari Rasulullah, selamat dari neraka. Yang ketiga pahala. Senang hati mereka, bawakan. Bila perlu ditarget. Macam orang berdagang, ada target dia. Coba kita tawa isi bulan, kalau ada barang kita ni tawa. Kita juga target. Ini pahala di mana? Banyak orang jarang nemu barang macam itu. Kadang-kadang itulah salahnya kita. Ketika kita ada acara, ada apa yang kita suguhi makanan mewah, orang yang biasa makan mewah. Sementara orang jarang makan mewah, biasa baik. Tapi ada macam saya ada VIP, yang makan VIP, tapi biasa makan lemak. Tunjuki makan lemak lagi. Ya kalau memang itu sebab fadl, karena dia punya kemuliaan, dia sebagai ulama, sebagai ustaz, bisa labas ta'ziman wa ihtiraman kepada mereka. Tapi umumnya tidak punya tadi. Senang. Ya. Atau kita mungkin nak biar tidak kontak langsung misalnya kita pesan. Sekarang GoFood segala macam ni kan. Beli ke yang mewah yang lemak. Telepon ni kawan kita, Jun. Kaget turun timur kan, kaget mungkin ada Gojek, GoFood datang, ada sedikit makanan buat inti sama keluarga buka puasa. Pas muka pisang goreng dengan keju dengan coklat. Allah ya minta maaf keluarganya apa kata makan pisang pinggir jalan ni lah. Pisang goreng biasa, 2,000 tu lah. Sekali dapat pisang goreng agak dengan keju dengan coklat. Ini kotak ni sudah nangis mereka, senang luar biasa. Pas muka mungkin anaknya tak sabar, nak dia laju kan, belum lagi. Saking senang tadi. Nah, ini kesempatan kita untuk menyenangkan orang susah dengan memberikan makanan. Sekarang ni alhamdulillah ya, bukan ngajar, jadi perlu kita gawe ke makan nasi beras panjang. Itu biasa VIP. Yang kawan-kawan kita biasa jarang makan. Sekarang tinggal mesan baca. Kalau ada berapa 100, 120, 110 mungkin. Sengaja mesin senampan. Kita tahu kawan aku sekolah ni anaknya 5, kecil-kecil kan loh. Hidup susah, gawe di pasar, masih nak buah uang. Pesan dia. Hampir kalau buka puasa. Nak macam hari Jumat cantik. Lebih mudha'af lagi hari Jumat itu. Tapi jangan pun menunda amal kebaikan nak menunggu Jumat. Macam mana ibu tahan kagetlah Jumat belah. Apa Ustaz Jumat tu lebih besar lagi pahala benar. Hari ni gawe ke ya Allah kalau berjumat pacak lagi ya Allah. Hari ni gawe berkat saya dengan dia faizdan. Ya Allah peluang Jumat datang lagi. Bahkan dia nampak macam ni orang. Hari ni yang susah tidak pernah nemu makan lemak. Makan beras biasa, ini juga beras mahal dengan masakan yang lezat. Dan ini baik kesempatan ikhwan ni. Allah tunjuk kesempatan untuk kita menyenangkan hati orang. Farhatani kata Rasulullah, 2 kegembiraan. Tambahkan kegembiraan mereka itu. Dengan apa? Dengan memberikan makanan-makanan, minuman. Berikan yang mewah-mewah itu. Yang mereka cuma nyingok tiap pagi di jalan, beli tak? Belikan. Tunjuk yang mewah, tunjuk yang bagus. Mumpung bulan puasa Allah lipat-lipat janda ke pahala. Nah, memang yang Jumat fadl ikhwan. Di luar puasa pun Jumat itu pahalanya berlimpah, bertambah. Ditambah lagi hari Jumat. Nah, contoh misalnya dalam solat. Solat itu paling abdul solat berjamaah. Abdul solat berjamaah, solat subuh berjamaah. Abdul solat berjamaah, solat subuh yaumul Jumat. Solat subuh Jumat berjamaah itu lebih abdul. Terlepas pakai solat sejadah ataupun tidak solat sejadah lebih abdul daripada Jumat dari subuh yang hari lainnya.
Nah, afdal subuh yaumul Jum'ah subuh fi Ramadan. Itu lebih afdal. Tapi ikhwan rahimakumullah. Jadi kita jangan kecil hati. Kita yang buntu ni kumpulkan duit sedikit tak. Per 3 hari belikan makan. Kita sama-sama depan ni lah, saling kirim. Saling kirim. Dapat kawan je sebulan putar saling je. Yang bisa menyampaikan kita dengan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yafatrus sha'im. Ya Rasulullah, dan seluruh kami bisa memberikan buka puasa. Maka mengatakan yu'tillah hadha thawab man fatara sha'iman. Allah berikan itu pahala kepada orang yang memberikan buka puasa. Walaupun dengan 1 biji kurma, walaupun dengan 1 teguk air, walaupun dengan segecerotan susu. Lalu Nabi mengatakan, wa huwa syahru awwaluhu rahmah. Sering kita dengar, tapi ini subhanallah apa yang sering kamu dengar itu tercakup dalam satu hadis yang panjang. Bulan Ramadan adalah yang awaluhu ay 10 pertamanya, maksudnya adalah rahmah. Wa mawsatuhu maghfirah, di tengah-tengahnya maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Nah, ini sering kita dengar ya. Sekarang sekali lagi tolong dengar nih, bagi antum yang sebagai majikan, punya anak buah, entah di pasar, entah di kantor, atau yang bekerja sama kita di jam-jam tertentu, tukang cuci baju, tukang setrika baju, ya, anak buah kita yang bergawe sama kita, ada peluang pahala besar di bulan Ramadan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Man khaffafa ala mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa'atakahu minan nar. Allahu Akbar. Siapa yang meringankan beban anak buahnya, pekerjanya, pegawainya, pesuruhnya di bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, ghufira lahum, Allah ampunkan dosa dia. Plus a'taqahu minan nar, dapat lagi jaminan bebas dari api neraka. Nah, ini baik kesempatan bagi antum yang mungkin sebagai saudagar, pedagang, punya anak buah di toko, punya pembantu di rumah. Bukan kita tambah berat ke, mungkin kita ringankan dari segi jam waktu kerja. Biasa jam 8 balik jam 5, masuk jam 9 balik jam 4. Itu dari satu sisi bisa. Atau memang beban gawe itu kita ringani. Biasa ngepak barang itu kita suruh, sekarang enggak usah ngepak barang, sedikit aja jadilah. Yang nikah baju itu juga di rumah, itu baju tukang, apalah pekerjaan mereka kita ringankan. Allah ikhwan, meringankan beban mereka ini, ganjarannya tidak bisa dibeli dengan duit. Apa itu? Maghfirah min Allah, ampunan dosa. Tak bisa dibayar dengan duit. Wa ataqahu minan nar, dan dibebaskan Allah dari api neraka. Ini apa lagi? Ringankan beban mereka. Ringankan beban mereka. Jangan tambahi beban. Nah, ini kaki apalagi nak pakai lebaran, kita orang pasang itu tamu. Biasa buka jam 8 di luar Ramadan, ini jam 7 buka nutup Pak Maghrib. Mandal ke THR. THR itu kalau dalam pasaran sepi juga kita enjoy. Kali itu sama baik namanya gaji lembur gitu. THR itu. THR itu hadiah yang kita berikan sebagai tunjangan hari lebaran. Bukan karena kemarin mereka lembur. Nah, kalau lembur tambah kan. Hakada. Jadi menjuan kita juga kita lebihkan. Termasuk ikhwan, maaf ya. Yang kita sering kali, nah apalagi sekarang ini, rekan-rekan kita yang Gojek ini, GoFood, Gosen, apa istilah-istilah itu kan, tukang nganter barang makanan. Wallah ikhwan, kadang-kadang mereka tuh mungkin batinnya nangis. Nganter ke makanan buko, ke rumah ini, makanan dia beli tidak mampu. Dia cuma nganter ke lah. Melok nganti, nunggu. Dapat nganter ke sana, pempek telur besar, rendang, segala macam makan. Biasanya kita pesan itu pasti level lain menengah ke atas. Mana yang menengah ke bawah? Pempek biasanya pun pakai Gosen kita. Pasti yang menengah ke atas. Nah, pernah tak terfikir mereka? Belum lagi mereka kadang-kadang puasa ikhwan. Siang hari ngantarkan sore hari dari pagi betul. Pernah tak terfikir apa yang pacak kesenangan untuk dia ni? Pernah tak terfikir kita misalnya fikir yang lebih tajam, biasa ringgit memang kita bayar. Ada yang bayar di tempat, ya, ada yang di sana. Kita tambahkan, lebihkan. Bahkan kalau nanti mampu, misalnya kenal yang sama tukang lebih, ada langganan katakanlah, mesen tu jangan dua tu untuk kita sekeluarga, mesen lah 3. Gawat tu 3 kok. Nah, ngasih dulu ini untuk nanti. Oh,
Allahu Akbar. Mungkin tak lagi narik, dia langsung balik ke rumah. Ngapo? Dah dapat yang cindo. Nak nunjukkan dulu sama anak bini. Dapat. Biasa setiap hari yang kebaik kita ni. Meli juga. Tak pernah kita terfikir dia tu nyok. Bahkan itu ikhwan sebenarnya hukumnya kena makruh. Ada sebagian ulama mengatakan makanan yang kurang berkah, cuma sekarang sudah jadi adat kita di mana-mana. Makanan yang banyak dijenguk oleh mata manusia. Cuma kalau tak jualan dijenguk mata manusia, tak laku. Kalau dari sebelum keberkahan, makanan sekarang dipajang di jalan, lebaran anak puasa ya, pergi jalan ya. Itu termasuk makanan yang kalau secara hukum dari pandangan salaf itu kurang berkah. Kenapa? Lah banyak manusia mata mandang ke makanan tersebut, kepengen beli tak pasal beli. Kepengen beli tak pasal beli. Kita boleh lapar, kita kacik punya rumah padang, hatta 10,000. Tak boleh beli dia. Lesu kita. Apalagi tengok dalam makanan minuman yang lezat. Kita tengok sikap tengok, 2 tengok, sikap 10 orang tengok sudah. Kepengen galah tapi tak pacak beli galah. Nah disitulah hilangnya keberkahan atau berkurangnya keberkahan tadi. Ya, tapi ini jangan dikabarkan sama jual pinggir jalan. Cuma itu memang secara logika minum, secara syariat yang banyak orang kepengen tapi tak pacak. Jadi banyak orang kecewa gara-gara itu. Tengok makanan lemak tadi, orang kecewa nak beli tak pacak. Tengok benar terkilam, kadang-kadang pas lagi macet pucuk mobil angkot kita tengok. Set lagi mobil. Menengok baik kita. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Pernah tak kita terfikir model-model macam ini? Tambah keringan ke beban. Pembantu yang datang ke rumah kita nyuci ke baju, mengikat ke baju. Dan pasal ditambahkan kesenangan untuk mereka. Jadi ikhwan rahimahumullah, Rasulullah menyambung lagi. Jadi khutbah ya, khutbah Rasulullah SAW. Wastakfiru fihi min arba'i khisal. Nah ini mungkin sebagian kita jangan terdengar atau belum dengar dalilnya. Cuma kita amalkan terus. Sering kita amalkan, khusus di bulan Ramadan kita amalkan ini. Ya, cuma kadang-kadang maaf kurang juga maksimal kita amalkannya. Apa itu? Bacaan zikir Rasulullah ngomong fastaghfiru, perbanyaklah. Kalau Nabi menyebut banyak berarti perbanyak. Apa itu? Min arba'il khisal, dari 4 perkara. Khaslataini taradawna bihima rabbukum wa khaslataini la ghina'an bikum anhuma. 2 perkara yang mana di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 2 perkara lagi yang mana kamu tidak akan bisa mendapatkan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah minta ini di bulan Ramadan, kata Rasulullah. Apa itu? Habis gawe kita terus setiap hari. Kita gawe itu setiap hari. Fa ammal khaslatani allatani tardawna bihima rabbukum, ada 2 perkara yang mana kalau kamu meminta atau melakukan ini Allah akan ridha kepada kamu. Fa syahadatul an la ilaha illallah wastaghfirunah, ucapkan kalimat syahadat dan beristighfar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Ini dalilnya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Lalu an la ilaha illallah astaghfirullah wa amma haslatani allatani la ghina'a bikum anhuma fas'alunallaha al-jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Kamu mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah dari api neraka. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini kita makan cuma perlu banyak. Kita biasa macam ini apa kata nunggu qomat Isya. Nak solat tarawih, imam lambat datang, itu kita lama berapa kali macam ini. Banyak kata Nabi. Saya terima kasih imam lambat datang. Kenapa? Jadi kan banyak macam. Cuma jangan cuma pas nunggu isya. Lagi nunggu buku baca, lagi nunggu imam solat baca. Habis ngejus Quran dapat setengah Quran, setengah juz, agak ngasuh capek, tutup dengan
gerak ke badan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Baca 3, 4, 5, 6 kali. Baca Quran lagi. Sambil berjalan antum pucuk motor. Ini disunnahkan oleh Rasulullah diperbanyak di bulan puasa. Fastaghfiru. Perbanyaklah 4 perkara tadi kata Nabi. Syahadat, istighfar, minta syurga, minta jauhkan dari neraka. Nak sampai ke sama bini kita, lagi masak, lagi berbuatan, kita lagi nguling. Ini termasuk zikir yang sangat dianjurkan. Di samping itu silakan mau banyakkan salawat, silakan banyak tasbih, tahmid, tahlil dan lain-lain. Cuma ini yang kita harus perbanyak karena anjuran Rasulullah. Khusus di bulan Ramadan perbanyak baca 4 perkara tadi. Minta sama Allah. Pertama pengikraran kita syahadat, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Lalu istighfar. Nah, kalau Nabi yang menyuruh, maka nilainya akan lebih beda dibandingkan dengan selain Rasulullah yang menyuruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا Karim. Adapun doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu apa yang pernah ditanyakan oleh Sayyidatuna Fatimah Aisyah ridha kepada Rasulullah. Apa yang aku baca ketika di bulan Ramadan. Ada riwayat ketika malam Lailatul Qadar. Maka Rasul mengatakan as'alullah al-afiyah, mintalah keselamatan. Allahumma innakal afwa wal afiyah. Kan itu kita disuruh untuk memperbanyak ini doa. Nah, zikir ini sebetulnya di luar Ramadan tidak dilarang. Cuma apa ini aja Rasulullah dibaca di bulan Ramadan. Macam nanti baca Rabbi firli warhamni wartub alayya bulan Rajab. Sekarang boleh, tidak ada larangan. Nah, ini kita baca terkhusus di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ada tambahan, ya, ada minan nar, ada tambahan sakhatika wan labas. Ya, Allahumma wa asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Ada yang nambahi wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Labas, tidak apa-apa. Ya, karena kemurkaan Allah kita takut. Lebih mengerikan dari api neraka adalah kemurkaan Allah. Lebih indah daripada syurga adalah keridhaan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridhaka, ridha dulu diminta. Ridhanya Allah, terus baru surga. Dan sebaliknya wa na'udzubika min sakhatika, kemurkaan Allah baru neraka. Tayyib, kita lanjut ikhwan rahimakumullah. Jadi sekarang kita tahu dalilnya apa yang kita baca. Ya, ingatkan bini kita, anak kita, antum ke pasar, ya, lagi toko kata belanja, nak maca Quran, nak penduduk. Ya, kalau maca Quran tu kadang-kadang mental kita di toko di pasar kadang-kadang tak kati, takut riak lah, takut dialog uang lah. Ya sudah, baca yang tadi. Asyhadu an la ilaha illallah ila akhir. Ya. Sebenarnya kalau kita mampu ya baca Quran di mana tempat, di pasar, di toko, di mana kita gawekan. Bahkan anak pernah ikhwan, pengalaman waktu kami pernah nak berangkat di airport Palembang. Jadi waktu itu sholat, habis sholat kami duduklah nunggu di ruang tunggu tadi di bangku stainless itu. Dengan lagi ada budak dengan pakaian gaul, sepan jeans, baju kaos, pakai topi pula. Dengan lagi ucuk keluar dari musola juga, duduk depan kami seberangan macam ini. Dengan lagi menentuk ke HP, biasa itu kan. Tapi lain, yang dibukanya ternyata Quran. Baca Quran, ya Allah. Uji kita, kalau casing macam aku ini wajar. Baju gamis, baju koko, sewet. Ini baju dengan gaul, tidak malu dia ikhwan. Bahkan dia bangga. Baca Quran itu. Dibaca Quran. Dia masih menuduk bukan musola. Dimanfaatkan intidar, nunggu waktu
pesawat terbang tadi datang, macam Quran. Nah, kenapa kita yang anak majlis? Kenapa nak malu? Ya, kadang-kadang sudah casing macam ini pun kita masih malu betul tasbih. Ria Ustaz, bodoh kalau ditipu syaitan. Ya, ria perkara dia istighfar, minta lindung sama Allah. Niat kita dakwah. Cuma tingkah laku kita juga diperbaiki, jangan kita tingkah laku tak becus, bukan tasbih muter. Nah, ikhwan rahimani rahmatullah, ini pengalaman kami juga waktu kami pernah ditarim, alhamdulillah, pernah ditarim. Ngalami bagaimana waktu bulan puasa di sana. Bulan puasa di sana kebetulan kami ada zuat tinggal di luar. Kebetulan juga waladi itu waktu itu lahirnya di bulan puasa. Jadi ngasuh ke bawah suasana puasa di rumah sakit. Itu dokter-dokter sana, bidan-bidan sana, perawat-perawat sana. Ketika tidak ada pasien datang, wallahi ma ra'ayna illa ma'asahu mushaf. Tidak ada kami lihat kecuali semuanya megang Quran. Sallallahu alaihi Nabi. Megang Quran Allah. Wallahi la ta'ala. Taksi. Sopir taksi itu ketika ada kata pelanggan buka Quran dah. Orang awam ni sopir taksi, sopir angkot. Nah, Quran dia mobil. Ketika dia mengendai mobil jalan, tutupnya. Selesaikan bacaan, tutupnya. Nego cocok jalan. Quran. Bahkan syahidnya di mustashfa, di rumah sakit Tarim itu, dokter itu semua mereka di lapangan tentang sejarah sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih mereka. Musola masjid ada, tapi di situ sip-sipan gantian. Masya Allah. Nah, orang-orang seperti itu tidak mau rugi di bulan Ramadan. Mereka pegang Quran setiap hari di toko, tidak ada belanja buka Quran. Nah, kita na'udzubillah. Bahkan kalau seandainya kita mampu di luar Ramadan seperti itu keadaan kita. Nah, kalau ditarik memang tak usah diceritakan syahid dan bukan uji bukan uji wong dulu, bukan. Sampai kami di sana kemarin pun menyaksikan itu. Habaib yang berdagang di situ kadang-kadang imma ya Quran, imma kitab, mereka kata belanja bukan kitab. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut lagi, ikhwan. Jadi bagi kita yang punya pekerja, orang yang bekerja sama kita, anak buah kita, karyawan kita, ringan ke beban mereka, bahkan tambahkan untuk kesenangan mereka. Jadi termasuklah tadi gosen, GoFood. Minta maaf kalau sebagian ikhwan ada pekerjaannya seperti itu. Kamu ada yang ngasuh, bahkan ada kawan kita pernah nelpon, dia lagi nak nganter ke makanan orang tadi, ban pecah pula. Bingung kalau ban pecah. Orang nak buka, makanan ditunggu, sedangkan dia dapat masalah di jalan. Dia panas tadi bawa ke makanan orang, wah kebingungan. Alhamdulillah dia di suatu tempat di situ ada budak majlis kita bisa kita hubungi untuk bantu dia. Bantu alhamdulillah. Nah, macam untuk kondisi seperti itu. Nang awak ke bukuan, dia buku paling tak ada kalau takjil pinggir jalan bagi umum bagi putih. Lebih ke ikhwan. Lebih kalau untuk punya langganan, ya. Jangan juga beli terus, beli lebih. Nah, ini buat inti sama Pak Gwen. Lalu ikhwan rahmatullah, dalam hadis ini masih sedikit lagi yang cukup panjang ini. Waman sabar sa'iman sadallah min haudi syarbatan la yatma'u hatta yadkhulal jannah. Dan siapa yang menuangkan hikmah ikhwan, siapa yang menuangkan minuman buat pun yang puasa, maka Allah akan tuangkan minuman untuk dia di surga, dengan minuman yang membuat dia tidak bakal haus selama-lamanya. Jadi jangan dianggap kita ni tunggu kawan belakang nuang ke. Besar pahalanya itu. Besar pahalanya. Menunjuk ke makanan, menunjuk ke minuman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwan rahmatullah, itulah sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh beberapa muhaddisin dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Ngelapkan sampai jam 5 kurang sedikit barangkali. Kita coba bacakan lagi beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rahimahullah taala wa nafa'ana fid dunya min darain amin.
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini benar-benar jadi motivasi kita untuk memperbanyak ibadah solat sunnah di malam hari. Yang dulu 23, sekarang pindah ke 11. Dengar hadis ini. Yang sekarang 11, dari kemarin 11, naiklah tingkat jadi 23. Dengar hadis ini. Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, disampaikan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, "Wa laysa 'abdun mu'min yusalli fi lailatin." Ini fi syahr Ramadan. Ini hadis panjang. Ana ambil bagian bawahnya. Ya. Rasul mengatakan, "Wa laysa 'abdun mu'min," dan tidaklah seorang hamba Allah yang mukmin yusalli fi lailatin, yaitu salat di malam hari bulan Ramadan. Ingat, malam itu sudah masuk dari maghrib. Kalau selama ini kita maghrib cuma ba'da 2 rakaat, tambahkan jadikan 6 atau lebih. Begitupun dengan salat-salat sunnah yang lain. Kenapa begitu hebat pemberian Allah? Yusalli fi lailatin illa kataballahu lahu alfan wa khamsami'a hasanah bi kulli sajdatin. Tidaklah seorang mukmin salat di malam hari, baik itu wajib, baik itu sunnah, kecuali malam hari bulan Ramadan, setiap sekali dia sujud itu dicatat 2.500 pahala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekaat berapa kali sujud? 2 kali. Kalau 11 22. Kalau 11. Kalau 23 46. Banyak mana? Tanya pedagang kalau baca itu. Yang mana lebih menguntungkan? Ini belum selesai hadis ini. Dengan keimanan dan yakin dan berharap kita diunjuk Allah pasti. Di setiap sekali sujud diunjuk pahala 2.500 pahala. Maaf, ini belum hitungan berjamaah, belum hitungan berjamaah, belum hitungan mati siwak, belum hitungan di saf awal. Itu akan mudha'af lagi, berlipat-lipat lagi. Lalu ini bicara lebih hebat lagi, ikhwan. Wa bana lahu baitan fil jannah. Di setiap sekali sujud, ikhwan, dapat satu kaplingan rumah di surga. Allahu Akbar. Sekali sujud. Nah, sekarang nak punya rumah berapa banyak ente? Silakan buatlah rumah itu dengan memperbanyak sujud di bulan Ramadan di malam hari. Belum selesai. Rumahnya model apa? Tipe berapa yang paling mewah rumah? Kamu kenal sebuah kan di sana ada rumah besar mewah, Jalan Dr. Risa. Soal rumah itu gitu. Mungkin ada lebih besar dari itu, bangga di Belanda. Ya. Wallahi ikhwan, rumah yang bakal insyaallah ya Rabb ana dan antum semua dapatkan di surga saja atas akibat berkat sujud sekali dibangunkan si rumah yang ada yang besar indah itu, debunya rumah kita. Sebesar itu tuh. Debunya rumah kita di surga saja. Makmum itu dengan sifat rumah ini yang digambarkan Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Bashir Nadir, yang memberikan kabar gembira buat kita, yang memberikan peringatan untuk kita. Apa kata Rasulullah? Wa bananahu baitan fil jannah min yaqutil hamra. Bahan bangunannya rumah itu dibangun bukan dari bata merah, tapi dari permata merah. Sallallahu alaihi Nabi. Bangunan itu dibuat dari bukan semen, bukan pasir, bukan bata, tapi dari permata merah. Ukurannya maknanya besar, cukup tak sekeluarga. Dengar ukurannya, ikhwan. Wallah sadaqa Rasulullah. Surga itu malah ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala yatul fi bali abdi. Tak pernah terlintas, tak sanggup kita mikirkannya. Rumah itu, kata Rasulullah, laha sittuna alfa babin. Afwan, laha sittuna alfa babin. Rumah tadi, sikap sebab sujud tadi memiliki 60.000 pintu. Allahu Akbar. Bayangkan nanti kalau ada sikap rumah baik, mungkin kita bisa terbayangkan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, pintunya ada sampai gate 90 sekian, pintu sekian, katakanlah 200 pintu Masjidil Haram, baru 200
sebesar itu Masjidil Haram. Ini bukan 600, bukan 6, bukan 60, bukan 600, bukan 6.000. Pintunya 60.000 pintu. Allah. Ini hadis Rasulullah. Yang kita bicarakan bukan alam dunia, tapi alam akhirat, surga Allah. Sebesar apa Ustaz pintunya Ustaz? Nak bayangkan kalau pintu macam ini dah ya ikhwan, yang cukup besar ini 60.000. Sebesar mungkin sekecamatan Palembang ini, rumah itu mungkin masih kurang 60.000. Nah, di sini Rasulullah memperjelas apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ya Rabb Allah berikan kepada kita dan keluarga kita, untuk kita, sanak saudara kita dan semua orang kita cintai dan murid-murid kita insyaallah taala. Bi kulli babin, dan dari setiap pintu itu gosrun min dzahab, ada istana. Di tengah-tengah pintu itu ada istana terbuat dari emas, muwasyahun biyaqutil hamra, yang dihiasi dengan permata merah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa dah antum bayangkan. Wallahi ini hadis Rasulullah. Pasti ini ada. Nabi Shadiqul Masduq, tak pernah bohong. Tak pernah bohong dengan apa yang dia sampaikan. Dan ini ukuran yang pemiliknya Allah. Allah kalau sudah memiliki alam semesta ini, tak bisa kita bayangkan luas alam semesta ini. Ya, yang kita saksikan langit ini masih di bawah langit pertamanya Allah. Ada langit kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh yang Nabi Muhammad tembus. Manusia kedua belum tembus. Belum ada satu pun manusia yang tembus ke langit keduanya Allah, kecuali Rasulullah dan para anbiya. Yang kita saksikan bulan, matahari, segala itu masih di lapisan bawah, langit bawah itu. Jadi kalau ente sudah semalam solat 23, tambah lagi maghrib 3 rakaat, atau lepas masuk masjid solat tahiyatul masjid 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, ba'da maghrib 2, tambah lagi solat sunnah awabin. Awabin ini boleh niatkan sunnah mutlak, boleh sunat apa boleh, atau dengan niat usul sunnatul awabin juga boleh. Tambah 4 jadi 6. Kalau nak tambah lagi boleh, silakan. Ya, nak tambah lagi silakan. Cuma kita tersikon ke keadaan. Kalau bini kita, anak kita nunggu di rumah, nak buka nak makan, ya kita balik. Habis makan, solat lagi nunggu isya. Berbanyak solat wudu, solat hajat, solat taubat. Masuk isya, solat qabliyah 2 rakaat, walaupun tidak muakkad, tapi kita kejar ini pahala. Isya solat, habis solat isya, solat sunnah ba'diyah, biasa 2, kalau baca 4 rakaat. Karena orang solat sunnah pada isya 4 rakaat dapat pahala seperti orang menghidupkan malam Lailatul Qadar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau memang kita lihat sikon qomat untuk solat tarawih agak panjang, tapi kalau kita bakal ketinggalan tarawih berjamaah, jangan. Lalu kita solat tarawih. Nah, sekarang minta maaf ikhwan, antum nak milih 8, 11, apa nak 20, 23. Fikirkanlah. Kalau masalah solat tarawih jangan ke 8, 2 rakaat lagi boleh. 2 rakaat saja boleh. Tak usah kita nak berbantah masalah dalil. Yang nombor ke-8 dekati dalilnya. Kalau Nabi SAW solat tarawih 8 rakaat. Yang ada solat malam. Solat malam. Kalau kita nak berdalil, kita contoh yang ada di Mekah Madinah, cara ngelolo deh. Juga Mekah, juga Madinah 23. Cara ngelolo deh. Ya, macam kita ketika kita solat tak kita makan bismillahirrahmanirrahim, sementara ada sekelompok ikhwan kita tak makan bismillah. Dia martahkan kita dengan apa? Juga Mekah, juga Madinah, tak pakai bismillah. Alhamdulillah. Dia begitu. Sekarang kita pula dia itu ya, yang Mekah tidak ada maulid, Madinah tidak ada maulid. Lihat Mekah, lihat Madinah. Sekarang tarik kopinya, juga Mekah jadi ngapa kalau 8 semayang? Dia 8, tidak 20 dia. Nah, sekarang suruh melak Mekah juga, suruh melak Madinah juga. Mekah Madinah 20 pimplang ya, 20. Bahkan ikhwan Allahumma shalli Muhammad, antum bisa lakukan ya, ada tunaf tarim, ada tarim habaib. Bahkan orang awam di tarim itu melakukan ini. Mereka sholat tarawih sampai 60 rakaat. Selesai sholat, memang di sana sholatnya beda dengan kita ni, bedanya waktu sholat. Kalau adzan isya, mereka serempak seluruh masjid musola, jarang musola ya, masjid kebanyakan itu melakukan sholat isya berjamaah. Tapi tidak semua mereka langsung nyambung sholat tarawih.
Ada yang jam 9, ada yang setengah 10, ada yang 10, ada yang 11, sampai masjid agungnya setengah 1. Masjid Jami setengah 1 baru sholat tarawih. Jadi kita tunjuk kebebasan nak milih di mana. Nah, sebagian mereka bukan milih tapi milihnya kan. Bahkan syahidna almarhum Habibul Barakah Al-Arif Bilal Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafi'i radhiyallahu anhu, di masa beliau sudah duduk di kursi roda. Salat itu sudah tidak pacak tegak, duduk di kursi roda. Kita saksikan ketika kita khataman salat di Masjid Segap misalnya di awal Isya, beliau hadir. Begitu kita ke melok lagi salat lagi kita. Di Muhdar pula, Masjid Muhdar, Muhdar itu jam 11-an baru salat. Beliau ada di situ. Salat lagi juga. Kita belajar Masjid Malam lagi, beliau ada juga di situ. Dengan kondisi duduk di kursi roda, beliau tetap ngejar salat. Jadi tarawih tidak ada batasan, bukan hanya 20, nanti lebih pun boleh. Bukan i'adah, bukan. Memang niatnya salat tarawih, karena tidak ada batasan. Salat perbanyak ikhwan, tambahkan salat hajat, salat qada, barangkali kita dulu banyak dak salat akal. Qada itu bukan hanya orang yang dak salat, tapi orang yang dulu salat tapi dia tahu kalau salatnya dulu dak benar. Baru semenjak duduk di majlis saya tahu ternyata wuduku dulu salah, Fatihah dulu salah. Nah itu wajib diqada juga ikhwan. Bukan dak salat nian-nian, dak salat nian-nian baru qada. Yang kita yakini salat itu salah, dak benar, kita qada. Nah tambahkan salat sunat tasbih, lakukan. Walaupun salat tasbih bukan salat harus di bulan Ramadan, cuma sebagian salaf menjadikan salat tasbih lebih mereka getoli, mereka lakukan di bulan Syahr Ramadan. Setiap hari boleh, sepanjang tahun, seminggu sekali, sebulan sekali boleh, tapi dilakukan. Salat duha ataupun di siang hari kita dapatkan fadilahnya. Kalau salat sunnah ini mudha'af, dapat pahala wajib. Biasa kita cuma 2 rakaat, naik kelas 4 naik lagi ke 8 dan seterusnya. Ikhwan rahimakumullah, billahi. Nasihat buat diri kami kita semua, mari kita untuk baru 2 hari. Yang jelas yang 2 hari lewat ini tidak bakal pacak balik lagi. Tak baca balik lagi, lewat sudah. Tinggal sisa hari yang masih depan kita syukuri benar-benar. Manfaatkan untuk mendekat diri kita kepada Allah. Segala gawe kita mudha'af, termasuk tilawatil Quran, maca Quran. Di luar puasa kalau kita maca Quran tanpa wudu boleh kan? Yang penting tidak megang. Ya. Itu 1 huruf pahalanya 10 hasanat. Kalau bulan puasa beda cerita. Bukan 10 kali 70. 1 hasanat itu bukan lagi 10, dikali lipat ke lagi 70 kali lipat. Jadi kalau kemarin kita contohkan, ya sekarang kita sudah berada di dalamnya dan panjang masih waktunya. Kemarin hari Senin sebelum maghrib itu masih bulan Sya'ban. Ya. Kira-kira hitungan 15 detik sebelum adzan maghrib, yang mana kalau adzan maghrib berarti masuk bulan Ramadan. Kita sempat maca Bismillahirrahmanirrahim. Beduk maghrib, berarti masuk Ramadan. Begitu sedang adzan kita sempat maca Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada ayat yang kita baca, sama hurufnya, sama 19. Yang pertama, karena dia belum masuk Ramadan, Sya'ban kali 10 lipat cuma 19 kali 10 190. Tapi begitu sudah dari adzan maghrib beduk masuk Ramadan, wallahi beda pahala. Bukan cuma 10 tapi 70 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh banyak hadis Rasulullah. Maka ayo perbanyak baca Quran. Jangan kita sia-siakan, apalagi dengan banyak tidur yang tidak manfaat, apalagi dengan hal-hal yang sia-sia. Memang subhanallah paling asik main game, main gaple, main yang melalaikan itu. Alhamdulillah, saya kira mbak kesempatan. Terakhir kami sampaikan, kami teringat mudah-mudahan nasihat buat kami dan kita semua. Ya, bagaimana mereka para salihin, para salaf itu benar-benar menghargai detik-detik, hari-hari, waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan. Kami pernah dulu yang bersama ashab, mungkin banyak Palembang yang hadir dulu masih di Darul Mustafa. Kita habis
asar itu roha sama Habib Umar. Roha itu memang sambil nunggu maghrib juga. Kadang-kadang sampai mendekati maghrib, kira-kira 20 menit sebelum adzan selesai baru. Jadi selesai langsung pindah ke belakang. Anten-anten roha, budak di belakang berkhidmat mentang sekolah panjang dengan makanan untuk buka, takjil. Selesai roha, kita balik belakang. Nah, kejadian ini terakhir bulan Ramadan, waktu itu 30 Ramadan. Pas hari itu 30 Ramadan akhir. Kami budak Indonesia budak Palembang ini tidak balik. Kalau budak-budak dari luar yang lain pada balik galau. Jadi nikmat saat itu, kita ngasuh lebih dekat sama beliau. Duduk buka bareng sambil baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Pas baca itu beliau diisyarat berhenti dengan adzan, mungkin tinggal kurang lebih 5 menit lagi. Apa kata beliau pada kita, Habib Umar bin Hamad bin Salim Hafidh hafizahullah wa ta'ala wa nafa'ana bih. Makna kalimat beliau itu, ya auladi, kata beliau, wahai anak-anakku, ma ma'akum min Ramadan illa 5 daqaik. Tersisa buat kamu Ramadan kurang lebih tinggal 5 menit lagi. Manfaatkan 5 menit ini, kata beliau. Walau dengan memasang niat-niat solehah, karena mudha'af al-ajar. Karena 5 menit ini masih hitungan berlipat ganda pahala lanjut. Nak semayang tak sempat lagi. Nak ngejus Quran kan sudah ngadep makanan. Maka kata beliau yang paling gampang lintasan niat. Kalau lintasan niat kita saat Ramadan itu pun berlipat ganda pahala diberikan Allah. Nah, detik-detik terakhir. Sekarang kita Masya Allah masih panjang. Insya Allah waktu kita dari Ramadan. Mari kita jadikan ikhwan Ramadan kita tahun ini lebih afdal daripada tahun yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan sehat walafiat untuk kita. Yang sakit disembuhkan Allah, yang sibuk dilakukan Allah waktunya, dan Allah berikan kita peluang untuk menambahkan taat kita, ibadah kita, dan Allah jadikan kita mendengar ini apa yang disampaikan oleh para ulama dari hadis-hadis Rasulullah lewat kitab ini, lewat majlis-majlis lainnya yang disampaikan oleh para habaib dan hadis kita, bukan cuma lewat di telinga kita tapi masuk ke hati kita dan menjadi imbiat, menjadi pemotivasi kita untuk memperbanyak ibadah insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, maaf kalau ada kesalahan. InsyaAllah pada musyawarah kalau ada halangan minggu depan kita mulai lagi. Jadi majelisnya mengingat ya kami baliknya luar kota, perjalanan cukup jauh, kadang-kadang macet, ngaji buku di sana. Jadi mulai jam 4 kurang, selesai jam 5. Jadi jangan jam 5 baru bentuk dari rumah ke sini. Kalau majelis waspada menawar jam setengah 6 bubar, setengah 5 mulai. Ini kita agak cepat, insyaallah jam 4 kurang kita sudah selesai sholat berjamaah langsung. Saat tadi 4:04 kita langsung mulai, dan mungkin jam-jam sekarang jam 5 kita selesai. Ini kadang-kadang yang mepet-mepet kena macet segala macam, kadang-kadang nyampe sana maghrib. Jadi insyaallah mudah-mudahan bisa sama-sama kita sentosa buka bersama di rumah masing-masing atau di tempat kita. Amin ya rabbal alamin. Syukran lakum, jazakumullahu jazaa yang ini kami sampaikan. Dan insyaallah untuk di Pegayut kami ada juga rohah bagi ikhwan yang memang biasa nak datang ataupun pengen nyoba datang. Yaumul Ahad badal asar sama. Badal asar hari Ahad di Masjid Baitur Rahim, bukan di pondok tapi di Masjid Baitur Rahim di Pegayut. Itulah hari Ahad, setiap Ahad badal asar insyaallah taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فاتب علينا توبة واغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه وآله
والصحب عبادة الصحب والحمد لله والتناهي فتح القوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتحون رسول الله خير ذنوب ونسترجع الشكر ونجعل الذين يستمعون القول فيتبعون نجعل هذا المجيد هذا المسجد المجيد شهيدا لنا لا علينا حجانا لا علينا الله من الارض بكم من المستغفر والضريب اللهم اعنا على الصيام والقيام ورتبنا ويحسننا وفقنا من الذنوب والاثام اللهم ادركنا ليله القدر وعظمنا في الاجر ان نسالكم سابر في الصالحين مثل هذه الساعه المباركه في هذا الشهر العظيم اكرمنا يا كريم اكرمنا يا كريم اكرمك اكرم بك والصالحين انصار جانبة الخير والشر الى حضره النبي فاتحه بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 سارع آمين 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 اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kepada pengurus masjid Al-Haddad jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan syukuran ya Allah